Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita masuk. Silakan dulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya karena anak-anakku sekalian datang ke sini dengan sukarela untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Jadi, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu yang namanya itu layanan konseling? Layanan konseling itu seperti memberikan saran atau memberikan motivasi terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Oke, bagus sekali. Bapak akan lebih memperjelaskan lagi bahwa layanan konseling itu adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kalau ada masalah kita, ya secara bersama-sama dalam bentuk dinamika kelompok. Begini modelnya, artinya kita berkelompok lebih dari satu orang. Nah, masalah itu diungkapkan secara dinamika kelompok. Artinya kita harus aktif di sini memberikan masukan-masukan atau saran-saran kepada teman-teman yang bermasalah. Terus dalam layanan bimbingan konseling itu ada namanya asas, yaitu asas kesukarelaan. Nah, Bapak senang di sini karena Bapak sudah datang, anak-anak sekarang sudah datang dengan rela untuk datang ke tempat ini. Kemudian ada namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu artinya masalah yang kita hadapi di sini tidak boleh diketahui orang lain. Cukup kita yang ada di ruangan ini. Jadi tidak boleh ada orang lain. Kemudian ada namanya asas kekinian. Kerahasiaan. Kerahasiaan. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan. Oleh karena itu, mari kita berjanji untuk tidak membocorkan masalah ini. Oke, tidak berjanji ya. Kami berjanji. Kami berjanji Tidak akan membocorkan pembicaraan di sini kepada orang lain. Oke. Jadi mari kita mengungkapkan masalah yang Anda hadapi sekarang. Nah, kira-kira siapa yang memulai kira-kira yang mengungkapkan masalahnya? Saya, Pak. Oke. Saya itu tidak pernah ke sekolah pada hari Kamis karena saya tidak punya baju batik. Oh, tidak punya baju batik. Yang lainnya siapa? Saya, Pak. Oke. Saya tidak suka belajar bahasa Inggris karena gurunya Pak tidak asik. Oh, gurunya tidak asik ya, jadi malas. Saya, Pak. Ya, apa kita Saya tidak punya buku paket, Pak. Ayah saya cuma guru bangunan. Oh, guru bangunannya jadi tidak mampu beli baju buku paket, baju paket, buku paket ya. Oh, buku paket karena orang tuanya hanya penghasilannya pas-pas. Iya, Pak. Kalau kita ya. Kalau saya, Pak, sering merasa grogi dan cemas. Oh, grogi dan cemas. Oh iya. Nah, sekarang Bapak senang sudah bisa mengungkapkan perasaanmu atau masalahmu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu permasalahan teman tak ini yang tidak punya buku paket? Apa kira-kira solusinya untuk ini? Kalau solusi dari saya mungkin kita bisa melakukan penggalangan dana atau mengumpulkan buku-buku yang bisa
berikan agar membantu dalam pelaksanaan dari pembelajaran. Oh iya. Kalau kita nak apa saran tak untuk teman tak ini atau masukannya? Sama Pak, sependapat. Oh, salah itu. Kalau kita ya, Siapa tahu punya teman bisa dipinjam kalau tidak dipakai. iya bagus juga ya. Bagus sekali juga sarannya. Kalau ini masalahnya teman tak ini karena malas mengikuti pelajaran bahasa Inggris karena gurunya tidak menyenangkan, bagaimana? Siapa yang bisa berikan masukan? Mungkin memberikan saran kepada guru agar lebih asik dalam belajar mengajar, Boleh juga. agar tidak monoton dan siswanya itu bisa tenang dan senang belajar. Oh iya, bagus itu juga masukannya. Nah, ada lagi nih Pak, bagi dia ini tadi saja dipelajari yang mudah. Oh yang mudah, yang mudah. Yang mudah kalau dipelajari. Nah, kalau masalah teman tadi, apa tadi masalahnya tadi itu? Grogi. Nah, kalau ini teman yang grogi, apa solusinya untuk? Kalau solusi dari saya mungkin lebih meningkatkan kepercayaan diri, tidak terlalu mendengarkan perkataan dari orang lain. Oh, iya. Kalau saya Pak itu jangan terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan dulu. Fokus ke diri sendiri saja gitu. Oh iya. Ada lagi yang bisa memberikan saran? Sependapat nih Pak. Oh, sependapat. Kalau masalahnya tadi ini teman tak, yang apa lagi tadi masalahnya teman tak? Tidak ada bagi-bagi. Tidak punya punya baju batik. Nah, apa kira-kira? Mungkin bisa pinjam Pak. Dipinjamkan sama temannya. Kalau temannya juga mau nak pakai, Seperti kayak tadi Pak, melakukan penggalangan dana. memegang barang. Saya sependapat Pak. Oh begitu ya. Ya. Saya kira masukan-masukan ini apa bisa diterima ya? Iya Pak. Ya, Pak. Oh, bisa ya. Nah sekarang kira-kira dari topik masalah ini yang mana dulu yang paling mendesak untuk cemas? Kemudian dilihat skalanya, tingkat kecemasannya. Apa yang membuat? Saya kerjakan dulu, baru kita lanjut sebentar. Itu ditulis apa yang menyebabkan kamu cemas, skalanya, tingkat kecemasannya apa gejalanya kalau kamu merasa cemas, ya ditulis di situ. Mengatur tempat posisi duduk kita harus hati ya, santai supaya kita tidak terganggu. Jadi harus santai, duduk relax, santai, tempat duduk tidak mengganggu. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak. Oke, kita mulai dengan bagian otot-otot leher dulu ya. Kita riliskan bagian otot-otot leher. Ya, tarik leher ke belakang sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, riliskan. Kita ulangi satu kali lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita balas ke depan. Ya, tarik leher ke depan. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Ya, sekarang tarik nafas dalam-dalam. Isi perut. Tahan sampai 5 menit. 1, 2, 3, 4. Ya, hemburkan. Iya.
Oke, tarik lagi, isi perut, tahan selama 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kendorkan supaya ada kelegaan. Nah, sekarang tarik nafas, baru bayangkan yang membuat kau tegang. Tarik nafas, mulai apa yang membuat kamu tegang. Kemudian hembuskan nafasmu, bayangkan apa yang membuat kau senang, yang menyenangkan, misalnya di pantai, di hutan. Pikirkan yang baik-baik, yang menyenangkan, bermain-main dengan teman-teman dengan penuh ceria. Oke. Ya, kita mulai ulangi lagi ya. Tarik nafas, bayangkan apa yang kau pikirkan tentang tegang, yang buat kau tegang. Ayo hembuskan nafasmu, ingat yang menyenangkan. Senang bagaimana, yang pokoknya bagaimana kau senang di laut kah, di pantai, di pemandangan, di tempat-tempat rekreasi. Ya, kita coba lagi ya, sambil memejamkan mata. Tarik nafas, apa yang membuat kau tegang, kemudian dihembuskan, ingat yang membuat menyenangkan, hembuskan, ingat yang suka menyenangkan. Oke. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan yang namanya relaksasi desensitisasi. Nah, setelah kita melaksanakan ini, coba lihat, perhatikan skalanya, bagaimana perasaan lu kira-kira ada di sebelah mana. Kira-kira siapa yang mau menentukan? Kira-kira siapa yang memulai lagi? Kira-kira skalanya berapa? Saya Oke. berada di skala 4. Oke, berada di skala 4. Berarti sudah ada perubahan. Saya juga Pak. Skala berapa? Oh, bagus, skala 4. Kalau saya masih bingung Pak antara skala 4 atau skala 3. Oh, masih bingung. Tapi yang jelasnya ada perubahan kan? Perubahan. Oke. Saya juga di taman kependidikan. Oh, ada di skala 3 ya? Ya, Pak. Oh, oke. Nah, ini kalau masih ada misalnya tegang-tegang atau rileks, belum rileks, ini sebenarnya masih bisa diulang dalam keadaan di tempat mana saja. Yang penting ada kesempatan. Ini bisa dilakukan sampai ketegangan itu hilang atau betul-betul kita ada keadaan rileks. Oke? Oke. Saya kira kita sudah berakhir di pertemuan kita hari ini. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira apa kesimpulan daripada kegiatan kita hari ini? Oke, sudah? Sudah Pak. Nah, baik. Nah, sekarang pesan-pesan apa atau apa kesannya setelah kita melaksanakan layanan konseling ini? Kesan-kesannya bagaimana? Apakah senang atau bagaimana? Lega Pak. Oh, juga ya. Ada yang Rasa tenang gitu. orang mau merasa tenang. Jadi ada kepuasan tersendiri. Ya, Pak. Nah, baiklah, karena kita sudah melaksanakan layanan konseling ini kurang lebih 40 menit. Saya kira cukup sampai hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Baik, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Jadi nanti kalau masih ada lagi masalah, kita bisa
membahas lagi masalah-masalah yang lain. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.